Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikul Umam, NIM 211 F10094. Jadi pada malam hari ini saya akan mengulang materi dari Bunda, materi yang sangat banyak lah, itu harus diulang. Baik, langsung saja. Prinsip yang harus dipatuhi itu ada 7. Yang pertama, adil dalam penggunaan. Yang kedua, fleksibel dalam penggunaan. Yang ketiga, sederhana. Terus yang keempat, mudah dipahami. Terus yang kelima, mentolerir adanya kesalahan. Terus yang keenam, tidak memerlukan upaya fisik yang berat. Terus yang ketujuh, ketepatan ukuran ruang. Lanjut, prinsip aksesibilitas. 1. Memberikan kemudahan dan hak yang sama dalam menikmati semua fasilitas umum dalam segala aspek tanpa mengabaikan sekelompok masyarakat karena kecacatan. Semua orang harus dapat mencapai, masuk, dan menggunakan semua fasilitas yang ada. Dalam suatu kawasan binaan tanya menjadi objek belas kasihan. Setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Terus kemudahan, setiap orang dapat mencapai semua. Kegunaan, setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Asas aksesibilitas. 1. Kegunaan, kemudahan, terus keselamatan, 4. Kemandirian. Itu yang sudah saya baca atau yang saya sudah pelajari dari Bunda dan difahamilah. Terus landasan hukum aksesibilitas. Landasan hukum aksesibilitas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasalnya itu ada 2. 1. Pasal 1 ayat 8
yang menyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup di masyarakat. Kemandirian ini masuk pasal 1 ayat 8. Setiap orang harus bisa mencapai atau masuk dalam menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Penjelasan adil dalam penggunaan desain harus dapat digunakan dan dipasarkan untuk semua, fleksibel dalam penggunaan. Desain yang mengakar pada lebarnya jarak antara pilihan dari pengguna. Sederhana, desain mudah dimengerti, tidak memerlukan pengalaman khusus, pemahaman bahasa atau level konsentrasi tertentu. 4. Mudah difahami. Desain yang tercipta efektif kepada semua pengguna tanpa memerlukan tingkat kemampuan sensatorik indera tertentu. 5. Mentolerir adanya kesehatan. Desain yang tercipta mampu minimalkan risiko atau kemungkinan yang merugikan kecelakaan yang tidak diinginkan. Lanjut. Jadi yang keenam itu ya, tidak memerlukan upaya fisik yang berat. Desain dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan kesalahan minimum dari segi energi. Ketepatan ukuran ruang untuk mencapai dan menggunakan tanpa memerlukan tingkat ukuran tubuh, postur dan kemampuan mobilitas tertentu. Jadi ada lanjutan lagi nih. Konsep dasar disabilitas aksesibilitas.
A. Definisi disabilitas dan landasan hukum. Definisi disabilitas: penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang bisa mengganggu peran aktif mereka dalam kehidupan sosial. Menurut data Asia Pacific Economic and Social Communion (ASCEP), terdapat 60 juta penyandang disabilitas di wilayah Asia Pasifik. Cukup sekian presentasi saya, dan mohon maaf kalau ada kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.